Oke guys, selamat datang di channel Badars17. Kali ini admin akan membahas lanjutan anime Geikutsu Kishisama berdasarkan light novel. Sebelum ke pembahasannya, alangkah baiknya bantu channel ini dengan tekan tombol subscribe biar channel ini bisa berkembang lagi ke depannya. Oke, kita langsung saja ke pembahasannya. Saat ini, Ars dan Rote kembali berkumpul dengan Ariane, Chiyome, Goemon, dan para pemimpin lainnya di sebuah ruangan jauh di dalam kastil untuk membahas fase selanjutnya dari pertarungan mereka melawan serangan kerajaan Suci Hill. Semua orang berkumpul di dekat Ars dan Rote dan melihat ke arah peta. Ars memindahkan token putih yang sebelumnya di Larissa menuju kerajaan Salman ke tempat yang lebih jauh ke timur. Itu membuat Makrave terkejut bahwa dengan itu berarti para undead sudah mulai bergerak. Ars bilang bahwa dia dan Rote hanya menemukan beberapa undead yang mengendalikan wilayah Larissa, sementara sisa pasukan bergerak ke timur menuju Prahnie. Rote mengetuk tanda hitam itu dengan ujung jarinya. Rote bilang dia dan Ars bisa saja menghancurkan para undead jika mereka berkumpul seperti pasukan manusia, tapi tidak berhasil. Raja Separuh, Pangeran Set, dan Makrave berani mengerutkan kening. Putri Riel tampak bingung dengan reaksi mereka. Riel bilang jika Rote sekuat itu, maka tidak ada yang perlu dikhawatirkan jika undead menyerang. Riel bertanya kenapa juga ayahnya yaitu Separuh cemberut seperti itu. Raja Separuh bergerak tidak nyaman di bawah tatapan tajam Riel dan berdehem. Makrave menatap langsung ke arah Ars. Makrave bertanya berapa lama waktu yang bisa dimanfaatkan sebelum para undead itu sampai mencapai Prahnie. Ars bilang itu sekitar 2 hari dan puncaknya kemungkinan 3 hari lamanya. Makrave mengeluh mendengar ini, sebab itu lebih cepat dari apa yang dia perkirakan. Rote kemudian mengambil salah satu token putih dan memindahkannya ke Sungai Will. Rote bilang dia dan Ars memutuskan untuk mengirim pasukan ke tempat itu, sebab para undead harusnya berhenti di Sungai Will. Rote bilang dia akan mengurus tempat itu dan menyerahkan sisanya pada yang lain, dan pikirkan mereka bisa mengurusnya. Asparuh dan Makrave tampak khawatir dengan rencana kurang ajar Rote, sementara Fangas dan Dylan mengangguk dengan percaya diri. Fangas tidak sabar menantikan hari ketika dia akhirnya bisa melihat Dewa Naga yang agung dalam pertempuran. Ini tampak meyakinkan Raja Asparuh dan Makrave dan mereka mengangguk setuju. Dylan mulai menyusun rencananya. Yang pertama, menempatkan 1000 pasukan di benteng dekat Sungai Will dan bertahan di sana. Dylan mengambil 2 token putih dan meletakkannya di sebelah Will. Dylan bilang tidak ada banyak waktu lagi untuk bersiap. Jadi di kerajaan Salman, Fangas akan memimpin tentara F dan Pangeran Set yang akan memimpinnya. Dylan mengambil 2 token lagi dan meletakkannya satu di hutan dan satunya lagi di kota. Dylan bilang setelah pasukan dipindahkan ke lokasi baru mereka, Dylan ingin Makrave kembali ke Prahnie untuk menyiapkan pasukannya. Sedangkan Fangas akan pergi ke Dren di hutan Ruane untuk mempertemukan tentara F lainnya yang telah setuju untuk bergabung. Dylan kembali menatap Ars. Dylan bilang setelah Ars selesai mempersiapkan medan pertempuran Salma, Dylan ingin Ars pergi ke Devren sehingga dia bisa membawa pasukan ke sana secepatnya. Dylan bilang dia akan mengandalkan Rote dan Philly dalam pertempuran ini dengan beberapa dukungan dari Clan Genshin dan tentara dari Kanada. Ars menahan pandangan Dylan sementara Ars mengutarakan keprihatinannya. Ars bilang jika Vervivis Rote ditugaskan di perbatasan Salma, bakal butuh waktu yang lama buatnya sampai di ibu kota Lionel kerajaan Salma. Rote dengan cepat menawarkan rencananya. Rote bilang dia tidak punya masalah dengan itu, sebab Rote membawa naga lain bersamanya. Jadi Rote akan menyuruh naga Philly untuk membantu Ars. Para tentara Prahnie, kerajaan Roden, dan F telah berada di benteng dekat Sungai Will. Para tentara F Kanada telah bergabung dengan F Desa Dren di hutan Ruane yang dipimpin oleh tetua Iwal dan Sergei. Di antara para tentara F, yang lebih mencolok dari mereka adalah tentara F dari kalangan wanita berdada besar, dan itu jadi perhatian bagi para penjaga benteng sebelumnya.
Tapi dengan adanya mereka membuat semangat di antara para tentara manusia. Para tentara manusia, elf, dan orang gunung semua berkumpul di benteng dengan tujuan yang sama, yaitu menghadapi para undead, dan mereka sudah diperingati oleh komandannya masing-masing untuk menjaga keharmonisan di antara mereka. Meskipun ada di antara manusia masih belum terbiasa dengan adanya non-manusia di sekitar mereka, tapi itu tidak mungkin bisa mereka ungkapkan, mengingat para elf memiliki fasilitas kekuatan yang jauh lebih baik daripada manusia. Belum lagi, para manusia telah menyaksikan adanya Dragon Lord di antara para elf. Tak lama, para undead terlihat dari benteng. Mereka dengan perlahan mendekat menuju benteng dengan melintasi sungai dan dipimpin oleh beberapa monster laba-laba. Penampakan itu membuat para tentara merasakan kengerian dengan ribuan mayat yang bakal mereka lawan. Bahkan Margrave juga merasakan hal yang sama, seperti apa yang dirasakan oleh para tentara. Margrave merasa melihat secara langsung sungguh sangat berbeda dari apa yang sebelumnya dia dengar dari utusan yang dikirim ke Nozad. Fangas yang berada di samping Margrave mengayunkan palu besarnya ke tembok. Fangas bilang pada Margrave untuk tidak perlu khawatir, sebab adanya Dewa Naga Rote yang membantu di dalam pertempuran ini. Suara perintah kemudian muncul. Para elf bergegas untuk ke posisinya dengan panahnya yang sudah siap membidik para undead. Ketika anak panah dilepaskan, tidak ada yang meleset sama sekali. Semua tepat mengenai sasarannya, karena panah itu sudah dibacakan mantra sebelum dilepaskan. Meskipun serangan itu tidak terlalu memberikan kehancuran yang mumpuni pada para undead, tapi serangan itu tidak sia-sia. Para undead dan monster laba-laba yang terkena serangan kembali berdiri dengan berkumpul kembali ke tepi sungai. Ketika para undead sudah berkumpul, Fangas bergumam. Dia mengatakan, "Inilah waktunya." Ternyata Rote telah berada di atas awan dengan membentuk sebuah energi besar di atas kepalanya yang berbentuk bola. Ketika bola energi itu akan dijatuhkan, para tentara manusia dan elf telah diberi peringatan dengan bunyi lonceng agar mereka segera berlindung di balik tembok benteng jika Rote membuat serangan. Semua tentara bahkan Margrave menunduk, hanya Fangas saja yang tetap berdiri menyaksikan serangan itu dengan tertawa terbahak-bahak. Bola energi kemudian menghantam para undead dengan suara ledakan yang menggelegar, membuat getaran yang sangat kuat di sekitar benteng. Ketika mulai hening, para tentara dan Margrave kembali berdiri dan melihat keluar tembok. Semua manusia tampak terkejut, sementara para elf bersorak dengan semangat mengangkat tangan mereka ke atas. Serangan Rote membuat lubang besar di tengah-tengah sungai Will dengan beransur-ansur digenangi oleh air dan memusnahkan setengah pasukan undead. Setelah Rote melakukan serangan itu, dia bakal istirahat. Sekarang Fangas meneriakkan pada pasukan elf untuk segera bersiap untuk pertarungan jarak dekat. Para elf akan mengatasi monster laba-laba, sedangkan pasukan manusia akan berhadapan dengan para undead. Semua pasukan elf segera berlari keluar dari gerbang. Elf kemudian menembakkan panahnya tepat pada salah satu monster laba-laba. Pangeran Set juga bersiap dengan 1000 pasukan berkudanya untuk bergabung ke medan pertempuran. Set dengan sangat gagah menusukkan pedangnya dan menghancurkan sejumlah para undead. Margrave melihat semangat Set dalam pertempuran itu membuat dia teringat saat Margrave pernah memimpin di militer di waktu masih muda. Tapi sekarang dia sudah tua, jadi tidak ada yang bisa dia perbuat sekarang. Ketika Margrave mengalihkan pandangannya ke Fangas, Margrave juga sadar bahwa Fangas hampir pasti mengerti sakitnya berada jauh dari pertempuran. Margrave kembali melihat keluar dari jendela benteng ke arah Sek yang saat ini berada di hadapan seorang pria tua di depannya. Pria itu berpakaian seperti seorang pendeta. Pria tua itu adalah sesosok raksasa berotot. Meskipun alisnya keriput dan rambut putih tipisnya, dia tampak seperti dia bahkan bisa membuat Fangas kabur demi dunianya. Hal yang paling penting dari pria itu adalah pedang yang dia pakai di punggungnya, dan itu panjangnya hampir sama dengan tinggi tubuh pria tua itu. Pria tua itu bilang akan membuat Set dan semuanya akan menderita kematian yang keji, karena menyebabkan dia kehilangan setengah pasukan. Pangeran Set merasakan suara menyeramkan bergetar di seluruh tubuhnya. Tubuh pria tua itu mulai bergerak-gerak dan otot-ototnya mulai membesar.
hingga membuat pakaian yang awalnya dipakai pun robek. Wajah dan mata merah darah tumbuh dari bahunya. Pria tua itu mengulurkan tangan dan siap-siap menghunuskan pedangnya. Pangeran Seth memerintahkan pasukannya untuk menjauh dari pria tua itu. Pria tua itu menerjang, mengayunkan pedang besarnya langsung ke arah Seth. Tapi Seth berhasil menghindarinya dengan menancapkan tumitnya ke sisi kuda, hingga kuda itu menerjang menghalangi serangan pria tua itu. Sedangkan Seth terlempar ke tanah. Jika seandainya Seth tetap berdiam diri, sudah dipastikan dia bakal bernasib sama dengan kudanya yang telah tertebas pedang besar pria tua raksasa itu. Hingga darah pun mengalir ke tanah. Seth tubuhnya mulai sakit-sakitan, bahkan untuk bernapas saja dia sangat susah. Pria tua itu mulai mendekat ke arah Seth. Seth mulai berdiri. Dia tahu jika pria tua itu kembali melancarkan serangannya, maka dia pasti tidak akan selamat. Tapi dia masih bisa tersenyum dengan mengerahkan pedang ke pria tua itu. Apa yang dilakukan Seth membuat pria tua itu marah. Mulutnya terbuka lebar dan menerjang sekali lagi dengan pedangnya. Tapi sebelum pedang pria tua itu mengenai Seth, dua tentara Rodan tiba di hadapan Seth untuk melindungi pangeran mereka. Akan tetapi pria tua itu mengubah serangannya dan membelah dua tentara Seth menjadi dua, mengirimkan darah dan organ berceceran di medan perang. Yang bisa dilakukan Seth hanya bisa menganga karena telah kehilangan tentaranya. Tak lama, mata merah pria tua itu terpaku kepada sesuatu yang datang dari belakang. Seth hanya memperhatikan pendatang baru itu ketika dia mendarat tepat di depan Seth dengan menghantamkan palu besarnya ke tanah. Pria tua itu berkata, "Kamu berhasil menemukan pemimpin monster ini?" "Ya, nak." Oke guys, cukup sampai di situ dulu pembahasan kali ini. Terima kasih sudah nonton sampai habis. Salam Nakama.